Dinamika tim mengoptimalkan kerjasama dengan proyek. Keberhasilan sebuah proyek bergantung pada dinamika tim yang solid dan kolaboratif. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi strategi untuk mengoptimalkan kerjasama tim dan mencapai tujuan proyek secara efektif. Dalam kerjasama tim dalam mengerjakan suatu proyek, keberhasilan itu nantinya sangat diinginkan dalam setiap individu yang ada di dalam tim itu, sehingga kerjasama dalam satu tim itu harus optimal untuk mencapai tujuan proyek secara efektif. Pentingnya tim yang solid dalam proyek. Tentunya dalam suatu tim dalam proyek diperlukan suatu tim yang solid agar tentunya harus solid karena dalam tim itu diperlukan kerjasama dan kebersamaan yang kuat agar terbentuk ikatan yang kuat dalam satu tim, agar kita semakin komunikatif dan terhubung. Pentingnya tim yang solid dalam proyek. Yang pertama ada sinergi. Tim yang solid dapat menyatukan keahlian dan pengalaman individu untuk menciptakan solusi yang inovatif. Jadi sinergi dalam tim itu juga termasuk sangat penting, di mana sinergi itu dapat menyatukan keahlian dan pengalaman setiap individu yang ada dalam satu tim, sehingga dalam suatu permasalahan kita bisa berdiskusi dan menggunakan keahlian satu sama lain dan pengalaman kita untuk menciptakan solusi yang inovatif. Yang kedua adalah produktivitas. Koordinasi yang baik dan pembagian tugas yang jelas meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim. Dalam satu tim itu diperlukan koordinasi antar individu atau setiap orang dalam tim, yaitu dari ketua dengan anggota atau siapapun itu di dalam timnya, untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas dan agar tim itu bekerja dengan efektif atau lebih efisien dan meningkatkan produktivitas tim. Yang ketiga adalah komitmen. Rasa memiliki dan komitmen terhadap tujuan bersama mendorong tim untuk bekerja dengan penuh antusias. Jadi komitmen ini harus dimiliki oleh setiap tim, karena di situ untuk menciptakan sebuah rasa tanggung jawab terhadap tujuan bersama, sehingga tim itu dapat mempunyai target ya, misalnya itu, sehingga mengerjakan sesuatu itu dengan antusias dan tidak berleha-leha. Kemudian karakteristik tim yang efektif. Kemudian ada karakteristik tim yang efektif. Dalam karakteristik tim yang efektif diperlukan satu, komunikasi yang terbuka. Tim yang efektif memiliki saluran komunikasi yang terbuka dan transparan. Sehingga dalam satu tim itu diperlukan komunikasi antar tim, antar anggota, dan semua anggota dalam satu tim itu, sehingga memiliki komunikasi yang terbuka dan transparan, sehingga kita itu dapat menyampaikan apa yang salah dan apa yang benar dalam tim itu, dan kita juga harus menerima semua masukan dari komunikasi.
Kedua, kepemimpinan yang kuat. Pemimpin yang visioner dan inspiratif dapat memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, seorang pemimpin itu harus kuat, yaitu jiwa leadership-nya, yaitu mentalnya, ataupun pemikirannya, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi semua anggota tim dan menjadikan dirinya sebagai motivasi untuk timnya sebagai semangat untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah rasa saling percaya. Yang ketiga adalah saling percaya. Rasa saling percaya dan menghargai menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkolaborasi. Di mana rasa saling percaya ini dalam setiap anggota tim atau peserta dalam suatu tim dalam mengerjakan proyek itu bisa percaya satu sama lain untuk tanggung jawab mereka masing-masing. Untuk setiap pembagian tugas mereka dipercaya untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Kejelasan peran. Setiap anggota tim harus memahami peran dan tanggung jawabnya dengan jelas. Seperti dalam tim itu pasti ada ketua. Nah, dimana ketua itu tugasnya harus memimpin, bertanggung jawab atas setiap anggota tim, memastikan anggota timnya baik-baik aja, dan anggota tim juga misalnya ada divisi apa itu kan pasti punya tugasnya masing-masing. Kemudian saling melengkapi. Kolaborasi yang efektif terjadi ketika anggota tim saling melengkapi kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dalam kolaborasi itu kita harus menggabungkan semua kemampuan kita, entah itu kelebihan dan kekurangan kita, untuk melengkapi kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota dalam tim. Kemudian ada akuntabilitas. Setiap anggota bertanggung jawab atas tugas dan kontribusinya demi mencapai tujuan tim. Jadi setiap anggota tim itu harus memiliki rasa tanggung jawab atas tugas-tugasnya dan harus berkontribusi dalam proyek tim demi mencapai tujuan dalam tim itu agar selesai. Kemudian ada komunikasi yang efektif dalam tim. Komunikasi efektif dalam tim itu sangat perlu dilakukan agar kita itu bisa saling terbuka, saling mengetahui sifat satu sama lain. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk komunikasi yang efektif dalam tim? Yang pertama adalah rutin. Komunikasi rutin melalui rapat, pertemuan, dan pembaruan status memastikan seluruh anggota tim tetap terinformasi. Jadi dalam sebuah tim itu diperlukan komunikasi yang rutin sesama seluruh anggota tim, seperti melalui rapat, entah itu pertemuan atau misalnya info pembaruan status tentang proyek yang sedang dikerjakan, agar seluruh tim itu dapat mengetahui informasi tentang proyek yang sedang dikerjakan atau apapun itu yang sedang dikerjakan. Yang kedua, aktif mendengarkan dengan seksama dan meminta umpan balik dapat memperkuat pemahaman mereka. Jadi dalam sebuah tim itu kita harus aktif mendengarkan dengan seksama, entah itu dalam kondisi rapat atau pertemuan atau pembaruan status, agar kita tidak ketinggalan informasinya, dan juga kita meminta umpan balik atau saran untuk memperkuat pemahaman bersama. Kemudian ada kolaboratif, diskusi terbuka dan berbagi ide untuk mengidentifikasi solusi yang optimal. Diskusi terbuka itu sangat perlu dalam tim, terutama jika ada masalah.
sehingga satu tim itu perlu melakukan diskusi terbuka dan berbagi ide untuk entah itu mengidentifikasikan masalah dan solusi agar menemukan solusi yang optimal. Kemudian ada manajemen konflik dan resolusi. Setiap tim atau dalam kerjasama menyelesaikan suatu proyek atau mengerjakan sesuatu pasti akan ada konflik. Konflik itu tidak bisa dihindari. Sehingga dalam menyelesaikan suatu konflik itu diperlukan beberapa tahapan. Seperti satu, identifikasi. Mengenali konflik sedini mungkin dan memahami akar permasalahannya. Ya, kalau kita menemukan suatu masalah, kita harus mencari tahu konflik ini tentang apa, akar permasalahannya dari mana, mengapa bisa terjadi, itu harus dicari tahu terlebih dahulu sebelum kita memecahkan masalahnya. Yang kedua, kemudian ada analisis. Menganalisis penyebab konflik secara objektif untuk menemukan solusi. Nah, setelah melakukan identifikasi dan mencari akar permasalahannya dan memahaminya, kita harus melakukan analisis untuk penyebab konfliknya itu apa, bagaimana kenapa ini bisa terjadi, dan untuk menemukan jalan keluar atau menemukan solusi yang tepat. Setelah dilakukannya analisis, baru melanjut ke langkah berikutnya, melakukan diskusi. Diskusi memfasilitasi dialog terbuka dan konstruktif di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pihak-pihak yang terlibat itu harus dilakukan diskusi agar misalnya konflik antara dua belah pihak dalam satu tim itu ditemukan jalan tengahnya, bagaimana cara menyelesaikannya agar sama-sama adil, agar salah satu pihak tidak merasa keberatan ataupun merasa tidak adil. Jadi harus ditemukan jalan tengahnya yang bagaimana dirasa adil untuk kedua belah pihak. Kemudian adalah membangun rasa saling percaya. Perlunya membangun rasa saling percaya dalam satu tim itu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan memberikan rasa tanggung jawab antar anggota tim. Dalam membangun rasa saling percaya diperlukannya yang pertama keterbukaan, mendorong transparansi dan berbagi informasi secara terbuka. Dengan melakukan keterbukaan itu, entah kita itu keterbukaan jiwa kita, bagaimana sifat kita, itu diperlukan untuk mengetahui bagaimana orang ini, sifatnya orang ini, sehingga kita bisa memberikan suatu kepercayaan kepada dia. Yang kedua adalah konsistensi, bertindak dengan integritas dan menepati janji-janji yang dibuat. Ini harus konsisten, bertindak dengan integritas, sehingga misalnya sudah ada janji untuk melakukan rapat atau melakukan pertemuan atau janji tanggal segini targetnya harus sudah selesai, itu harus dilakukan dengan konsisten. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi, menunjukkan keahlian dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Ini kompetensi ini adalah setiap anggota harus menunjukkan keahlian dan kemampuannya mereka dalam mengerjakan suatu proyek atau mengerjakan tugasnya hingga tugas dapat terlaksanakan dengan baik. Memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai pemimpin, atau bukan hanya pemimpin, tapi setiap anggota harus saling memotivasi antar anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Dalam memotivasi itu contohnya satu, pengakuan, memberikan apresiasi atas kontribusi anggota tim dapat meningkatkan motivasi. Misalnya satu anggota itu telah menyelesaikan tugasnya atau menyelesaikan tasnya, itu harus kita apresiasi, berikan pengakuan, wah misalnya kamu itu hebat, kamu apalah dan segala macam.
Yang kedua, kemudian ada insentif. Memberikan insentif yang sesuai dapat mendorong ketertarikan dalam komitmen. Jadi, pemberian penghargaan atau imbalan yang diberikan kepada anggota tim sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bersama. Insentif ini dapat berupa uang, barang, ataupun non-finansial. Contohnya kayak tim itu makan-makan atau apa, dan sebagainya. Ketiga, tujuan jelas. Memastikan tim memahami tujuan yang jelas dan terukur dapat memberi fokus. Memberikan tujuan ini, tujuan dari apa tim ini, apa tujuannya itu untuk tujuannya tim ini tuh dibentuk apa sih, sehingga itu harus sering diingatkan untuk tim itu agar mereka ingat tujuannya. Oh, tujuannya itu jelas ini, sehingga mereka dapat termotivasi dan ingin cepat-cepat mencapai tujuan dari tim itu. Kemudian mengidentifikasi dan mengatasi tantangan dalam tim. 1. Deteksi. Memantau kinerja tim dan mengidentifikasi potensi masalah sedini mungkin. Itu mendeteksi atau memantau kinerja tim itu setiap anggotanya atau apa, dan kita harus mengidentifikasikan potensi dari setiap anggota tim. Kemudian ada analisis. Menganalisis akar penyebab tantangan dan memahami dampaknya terhadap tim. Jadi dalam setiap tim itu pasti memiliki tantangannya. Nah, kita harus memahami apa tantangan tim ini ke depannya, itu seperti apa tantangannya, dan dampaknya untuk anggota tim itu apa, harus dianalisis sedini mungkin. Kemudian dilakukan pencarian solusi, itu mengembangkan rencana aksi untuk mengatasi tantangan dan memperkuat tim. Setelah menganalisis, harus dilakukannya solusi, mengembangkan rencana aksi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang didapat atau yang sedang dilalui oleh tim, dan juga untuk memperkuat tim. Kemudian langkah untuk mengoptimalkan kerja sama tim. Yang pertama adalah komunikasi. Membangun saluran komunikasi yang efektif di antara anggota tim, ya seperti yang tadi dijelaskan tadi. Komunikasi itu sangat perlu setiap anggota tim, sehingga kita dapat informasi bagaimana progres tim ini sudah sampai di mana progresnya, sedang apa yang kurang, apa yang belum. Yang kedua ada koordinasi. Mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab secara kolaboratif. Jadi dalam setiap anggota tim harus dikoordinasikan tugasnya sudah sampai mana, dan tanggung jawab secara kolaboratif, itu dengan kolaborasi yang punya. Kemudian ada kepercayaan. Membangun rasa saling percaya dan mendukung di antara anggota tim. Setelah kita tuh harus saling percaya dengan setiap anggota tim, agar mereka itu menjadi, selain kita juga dipercaya, mereka juga percaya dengan kita. Mereka juga bisa merasa senang gitu dapat dipercaya dan memberikan banyak rasa tanggung jawab, dan juga mendukung seluruh anggota tim untuk meningkatkan kepercayaan dan semangat dan memotivasi. Kemudian yang keempat adalah perbaikan. Secara terus-menerus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja tim. Pasti dalam satu tim itu akan ada konflik dan tantangannya, sehingga diperlunya dilakukan perbaikan secara terus-menerus untuk evaluasi, sehingga setelah melakukan evaluasi kita dapat apa namanya
meningkatkan kinerja